Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota Laode Muhammad Laskar Jihad NIM 1911-2817 dan Laode Muhammad Aldin NIM 1911-2807. Oke, untuk project yang kami buat pada kali ini yaitu dengan judul Find Knowledge untuk memenuhi mata kuliah pemrograman web lanjut. Oke, latar belakang yang membuat kami untuk mengangkat Find Knowledge yaitu di mana proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi interaktif antara guru dan siswa. Dalam proses komunikasi tersebut terkadang mengalami hambatan, sehingga diperlukan sebuah perantara media yang dapat menjembatani dalam proses belajar. Di era sekarang ini, belajar merupakan hal penting yang harus didapat oleh semua orang. Di masa pandemik sekarang, memungkinkan orang juga untuk belajar daring atau dari rumah. Karena melihat dari permasalahan tersebut, maka dari kami menawarkan solusi dengan menghadirkan website yang dapat membantu kendala dari siswa yang kesusahan dalam melakukan pembelajaran secara daring atau online. Melalui website Find Knowledge sangat membantu untuk memahami materi yang akan dipelajari karena di web ini menyediakan beberapa mata pelajaran yang dapat dipelajari dengan menyediakan materi-materi yang berhubungan dengan pembelajaran yang ada. Tidak hanya menampilkan materi-materi yang ada, tetapi juga menunjang pengetahuan dengan soal-soal yang ada untuk mengetahui seberapa pahamkah dengan materi yang diberikan di web kami. Di web ini memiliki kekurangan di mana materi-materi yang diberikan itu belum terlalu banyak dan hanya beberapa saja yang dimuat di dalam web kami. Tetapi dalam pengembangannya, user diminta untuk daftar dan login terlebih dahulu untuk mengakses materi yang ada di dalam web yang kami buat ini. Beberapa fitur juga yang ada di dalam web kami ini sangat mudah dipahami dengan menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat web ini, yaitu ada HTML, CSS, MySQL, dan Bootstrap, dan bahasa pemrograman lainnya. Di sini juga admin mempunyai kendali penuh untuk menambahkan materi dan menambahkan soal yang disarankan untuk dipelajari. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Laode Muhammad Laskar Jihad, NIM 1911-2817. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil final project yang kami buat dengan nama website FindK atau Find Knowledge. Nah, untuk halaman utamanya yaitu seperti ini untuk user, dan kita juga ada halaman admin. Tetapi sebelum masuk ke halaman admin, kita perlu login dengan menggunakan akun admin. Nah, di halaman user, di sini kita belum registrasi. Jadi kalau ingin registrasi, kita klik daftar di sini, daftar untuk mulai. Atau di bagian sudut kanan atas, di sini ada mulai. Nah, kita klik di sini. Nah, kita akan dibawa ke sini registrasi terlebih dahulu. Nah, kita bisa buat misal namanya Abdul. Emailnya abdul@gmail.com. Passwordnya 12345. Ulangi password 12345. Kemudian kita klik daftar. Nah, user baru berhasil ditambahkan. Nah, ketika kita sudah registrasi, kita klik login. Kita pakai username tadi Abdul dan password 12345. Di sini kita juga bisa menggunakan cookie. Tinggal kita klik di sini atau tidak. Saya tidak akan klik. Nah, ini halaman utama dari Find Knowledge. Di sini Find Knowledge adalah jawaban untuk semua permasalahan pembelajaran daring. Di sini ada anggota kelompok.
Ini ada footernya. Nah, di halaman utama ini kita bisa ke halaman kelas yang ada di sini, yang mengklik choose class. Tapi sebelum itu kita ke halaman about. Di sini ada deskripsi dari aplikasi ini, dari website ini, kemudian tempat dibuatnya, kemudian di bagian kelas di sini yaitu ada kelas 1 SD yang baru saya inputkan. Di sini ada kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA, tapi rencananya ini nanti ada kelas 1 SD sampai 6 SD, kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP, sama kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Sebelum itu kita ke halaman admin. Kita login, admin, login. Nah, ini ada halaman utama halaman utama admin. Di sini ada kelas yang terhubung dengan halaman user tadi. Di sini kenapa ada 2 sedangkan di usernya ada 3? Karena adminnya ada 2. Nah, admin yang ini menginputkan 2 kelas, sedangkan admin yang satunya menginputkan 1 kelas. Di sini kita bisa cek namanya admin yang satunya. Bagian kelas dia ada 1, jadi jumlahnya ada 3. Kita pakai admin yang tadi, admin. Nah, di sini kita bisa menambahkan mapel. Saya akan buat sebuah kelas baru, kelas 2 SMP. Nah, nama mapelnya IPS karena di SMP itu masih menggunakan terpadu, IPS terpadu, tidak dipisah. Kemudian filenya, belum saya download, IPS SMP. Sini kita download dulu. Ini saja. Save image, picture, IPS. Nah, kita choose file yang kita download tadi. Ekstensi gambarnya yang diterima yaitu JPG, JPEG, PNG, dan BMP. Kita ulang. Kita ke picture tadi. IPS. Kita edit dulu biar jadi JPEG. Save. Yang ini kita hapus. Nah, kita choose kelas 2 SMP. Kemudian nama mapelnya IPS. Tambah. Nah, data mapel berhasil ditambahkan. Dan di sini sudah ada 3. Kita cek di halaman user. Kita harus login lagi. Laskar. Nah, kalau kita cek di sini ada 4. Sebentar, saya perbaiki dulu. Bagian kelas.
margin bottom 5. Nah, jadi kalau kita lihat sudah ada 4 mapel sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Kemudian di bagian IPS ini kita bisa mengubah, kita pilih gambar lain atau tetap kita bisa lihat di sini ada materi dan kuis. Di sini juga kita bisa klik materi dan kuis. Nah, karena di sini belum ada, kita bisa tambah materi. Contoh materinya saya sudah siapkan, yaitu interaksi kehidupan. Kemudian link videonya. Di sini kita inputkan link video. Kemudian isinya. Nah, isinya di sini saya menggunakan HTML. Template-nya sudah ada. Tinggal saya copy. Karena itu halaman admin, jadi kita bisa menggunakan HTML biar hasilnya lebih bagus. Tapi untuk halaman user tidak disarankan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambah materi. Nah, data materi berhasil ditambahkan. Setelah itu kita bisa melihat detailnya dengan mengklik sini. Sini ada video yang bisa kita putar. Kemudian di sini ada materi yang bisa kita pelajari. Nah, kemudian di bagian kuis kita bisa buat kuis tentang materi ini, tambah kuis. Nah, di bagian sini ada soal. Sini kita bisa ubah atau hapus. Bagian soal kita buat soal. Masukkan soal, misal ada berapa negara? Kenapa ini? Oh, ini nomor soal. 1. Masukkan soal. Ada berapa negara yang ada di ASEAN? Nah, jawabannya di sini kita bisa inputkan 12, 11, 10, 9. Kita tahu negara ASEAN ada 11, jadi jawabannya B. Buat soal. Nah, di sini sudah ada soalnya. Nah, nanti kita bisa mengerjakan di bagian user. Kita refresh. Kita ke kelas. Nah, di sini sudah ada materi yang tadi yang kita inputkan tadi. Bagian user. Di sini ada soal yang kita inputkan tadi atau kuis yang kita inputkan tadi. Nah, di sini kita bisa mengerjakan. Nah, di sini ada materi yang kita inputkan tadi. Yang bisa kita baca. Kemudian ada video yang disediakan. Kita juga bisa lihat materi yang lain, misal matematika. Ini sudah banyak materi yang saya inputkan. Di sini ada juga kuis yang bisa kita kerjakan. Di sini ada 5 soal. Kemudian di sini ada materi. Admin ini berasal dari database. Jadi kalau namanya adminnya lain, ini akan berubah juga. Di sini ada materinya. Kemudian di bagian IPA, di sini belum ada karena saya belum inputkan.
bahasa Indonesia kelas 1 SMA juga belum ada. Dan di sini ada fitur search, kita bisa cari, misal datanya sudah banyak, kita bisa cari dengan gampang di bagian search ini. Misal kita cari IPS. Nah, akan muncul di sini IPS, misal matematika. Nah, ada di submission. Ini belum ada karena kita belum mengerjakan soal apapun di bagian user. Nah, di subscribe ini kita akan mendapatkan materi tanpa batas yang ada di Find Knowledge. Dengan kita klik subscribe now, di sini ada yang harus kita lakukan, yaitu transfer di nomor rekening ini. Kemudian kita kirim tanggal bayar dan bukti pembayaran. Di sini kita bisa coba, karena ini akun ini sudah berlangganan, maka kita pakai akun yang belum berlangganan. Nah, kita bisa lihat di sini di halaman user ada nama user Laskar. Tadi kita login user menggunakan Laskar. Di sini dia sudah berlangganan, sudah ada. Jadi kita logout, kita pakai akun yang belum berlangganan. Kalau kita lihat di bagian kelas, bagian matematika, di sini materinya cuma 2. Karena satu materi yang tadi statusnya yaitu harus statusnya berbayar. Jadi kalau misal belum bayar atau berlangganan, kita tidak bisa mengakses materi tersebut. Di sini kita bisa subscribe. Tadi bisa lihat ya, ada cuma 2 materi yang ada. Ketika kita subscribe, ini contohnya saja, tanggal 16, kita choose file, buktinya misal ini, kita konfirmasi, data transaksi berhasil diinput, status berlangganan akan segera kami kirim di email Anda. Nah, nanti konfirmasi pembayarannya admin akan kirim di email yang kita pakai untuk registrasi di Find Knowledge. Nah, kalau kita ke kelas, nah setelah itu admin akan menerima data baru di sini. Di transaksi, nah ada user yang sudah berlangganan yaitu Jihad. Nah, untuk mengubahnya kita ke user, kita ubah nama Jihad yang sudah berlangganan tadi, statusnya berlangganan. Nah, sudah berubah jadi berlangganan. Kalau kita refresh di sini kelas matematika, nah sudah ada 3, sebelumnya 2, karena ya kita sudah berlangganan, jadi materinya untuk yang berbayar bisa kita akses, sedangkan untuk yang gratis tidak bisa mengakses materi yang berbayar. Nah, di sini saya tidak menggunakan framework PHP. Saya menggunakan PHP native. Framework untuk CSS yaitu Bootstrap. Kalau kita lihat di bagian IPS tadi yang kita inputkan, nah di sini ada materi dan kuis yang bisa kita akses dan kuisnya bisa kita jawab.
nanti hasil kuis nanti akan bisa kita lihat di bagian submission. Di sini kita bisa ubah ini admin Laskar, jadi materi yang baru diinputkan di bagian admin ini, admin yang satu ini cuma 1, sedangkan admin yang satunya sudah 3. Nah, nanti di bagian user kelasnya ada 4 kelas dengan mata pelajaran yang berbeda-beda. Kita bisa logout, untuk admin juga bisa logout. Kalau kita langsung masuk ke home, nah tidak bisa, admin.home. Ini home. Nah, tidak bisa karena kita sudah pakai session. Demikian. Itulah tadi hasil presentasi dari kami. Bila ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan untuk final project kami, Final Knowledge. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.